Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang berada dan menyempatkan diri menonton channel siaran Agung Pos YouTuber. Studio kita Puyang Sabar Agung Pos Group didatangi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Bapak Haji Wilson SH MSI. Pada Pak Wilson, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Wilson ini adalah dosen pasca sarjana di Sipol Chandra Dibuka dan pernah mengajar saya juga. Pak Wilson, mungkin waktu kita sangat terbatas dan pekerjaan kita banyak, tapi kita ini perlu untuk keterbukaan publik sesuai dengan program pemerintah. Pak Wilson, mungkin di awal silakan, dari mana Pak Wilson berasal sebagai PNS? Silakan Pak Wilson. Terima kasih Pak Puyang Sabar. Ya, Puyang Sabar. Ya, kami terima kasih Pak. Ini kita ketemu lagi. Ya. Lain suasana sebenarnya. Hampir kemarin hampir tiap hari kita. Tiap hari. Alhamdulillah kita ketemu pada hari ini. Ya. Pertama-tama terima kasih atas undangan kami di sini. Yang pertama-tama tadi kita untuk saya sebenarnya mengabdi pertama kali jadi PNS ini, ya, itu di Pekalongan, Jawa Tengah. Artinya masuknya Pekalongan, dari Jawa Tengah. Pekalongan. Iya. Ya. Pada tahun 94 saya masuk, pindah ke Oki pada saat itu. Ya. Tahun 99. Ya. Nah, alhamdulillah pada Bagian apa waktu di Oki? masih bagian kepegawaian, Pak. Kepegawaian. Bagian kepegawaian di Oki. Nah, pada saat itu kita di tahun 99 akhir itu, Ya, kita cerita, saya sebagai Kasubag Mutasi sudah di ya, Oki pada saat ya, itu. Dan kita pada itu ada rencana pemekaran, ya, ya, pemekaran Oki KOI. ya. Nah, di situ kami selaku bidang kepegawaian pada saat itu ada tugas dari Pak Bupati pada saat itu Pak Taruroti, Ya. sekdanya Pak Indra Rusdi, Ya. dan juga Pak Ketua DPR itu Pak Muardi. Pak Muadi. Kami ingat benar kami ditugasi untuk bidang pegawainya agar menata pegawai, Ya. yang ada di lingkungan OI. Ya. Jadi Muara Puang, Tanjung Rajo, Tanjung Batu. Tapi waktu itu masih gabung dengan Oki ya? Masih. Ah. 6 kecamatan itu kita data, Ya, ya. baik pegawai guru, kecamatan maupun kesehatan dari puskesmas. Waktu itu 6 kecamatan. 6 kecamatan. Ya. Jadi pada saat itu kami data dan kami sampaikan waktu itu saya hanya persis buat surat sendiri, naskah surat itu dibikin oleh Pak Taruroti dan dikirim kepada Pak Muardi. Pak Muardi langsung yang menerimanya. Ya. Saya ingat benar itu. Ya. Nah, di situ tidak lama kita pemekaran. Ya. Pemekaran tahun 2003. Ya. 2003 pemekaran Oki menjadi OI. Mohon maaf Pak, saya sebelum kita pemekaran, Ya. kami juga di bagian pegawaian pada saat itu Ya. ditugasi untuk menjadi otonomi daerah Pak. Ya. 2000 kan kita otonomi daerah. Ya. Pada saat itu KPMPR mengatakan daerah itu harus otonomi daerah. Nah, di bidang kepegawaian juga ada tugas khusus dan berat di dalam itu karena mengalihkan pegawai yang ex departemen Ya. menjadi pegawai daerah. Pegawai daerah. Pada saat itu ada Menteri Departemen Penerangan, Ya. Departemen Tenaga Kerja, Ya. Sosial, Ya. Banyak departemen. itu dijadikan pegawai daerah. Ya. Nah, alhamdulillah pada tahun 2000 itu selesai dan kita masuk ke otonomi daerah. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita sejarah memang Ya. kita nanti ke OI juga Pak. Ya. Nah, pada saat itu kita jadilah struktur organisasi yang namanya struktur organisasi tahun 2004 itu berdasarkan saya ingat benar undang-undang nomor 1 ini hafal benar ya, tentang otonomi daerah untuk struktur organisasi. Ya. Sudah selesai kita. Nah, alhamdulillah kita 2003 pada saat itu ada rencana pemekaran dengan OI yang akan jadi undang-undang dulu. Ingat benar saya STPDN, STPDN selaku untuk fasilitasi untuk pemekaran ini, kami diminta data tadi saya terangkat tadi data untuk seminar bahwa itu
Nah, alhamdulillah pada saat itu kita jadi singkat ceritanya, dan kami pertama-tama waktu itu kan baru pemekaran, tentunya akan ditunjuk PJ Bupati. Nah, alhamdulillah Pak waktu itu saya lagi pegawaian disuruh konsep surat, disuruh untuk mengkonsep struktur organisasi yang ada di OI. Jadi sudah selesai waktu itu Pak Bupati. Tapi waktu itu sudah pasti sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Undang-undang sudah jadi Pak. Sudah jadi di Jakarta pada saat itu. Begitu kita ini, nah itu tidak lanjutkan diadukan ke OKI pada saat itu Pak. Tidak lanjut di OKI agar menunjuk seorang pejabat bupati. Nah pada saat itu alhamdulillah almarhum Pak Indar Rusdi sebagai pejabat bupati, dan kami pada saat itu tidak mungkin Pak Indar Rusdi itu bekerja sendiri. Tapi waktu itu kandidatnya memang Pak Indar Rusdi sendiri ya, tidak ada kandidat lain. Tidak ada kandidatnya. Ada, tapi waktu itu kan tunjuk Pak. Tunjuk yang ada waktu itu, tapi yang dianukan pada saat itu Pak Indar Rusdi. Karena Pak Indar Rusdi waktu itu sekda. Oh, dan ada 7 dulu calon ini kandidatnya. Sekda OI. Mungkin dia kan dari ke provinsi Pak. Ke provinsi mungkin yang diunggulkan, yang di ini kan Pak Indar Rusdi ya. Karena pada itu almarhum itu kan sekda Pak. Begitu mekar Pak Wilson ikut langsung gini. hengkang nggak ke organ ini? Nah jadi begitu, tadi kemarin kan sudah Pak Indar Rusdi dilantik. Pak Indar Rusdi kan nggak mungkin Pak kerja sendiri, nggak mau pintu kantor siapa kan. Nah pada saat itu kami selaku kami diajak Pak, untuk sama-sama untuk membantu beliau untuk di bekerja doi. Itu terus terang saja Pak waktu itu kita baru, alhamdulillah kita ada fasilitas dari ex-Depnakir. Yang pada saat itu kita kantor dulu pertama kali kantor itu di Kesbang kita Pak. Di Kesbang. Pak Indra itu di Kesbang ada meja bundar itu sekitar 12 orang atau 15 orang yang diajak di sana. Jadi saya itu Pak pada saat itu merangkap ajudan, merangkap sekda, tapi belum ada organisasi. Jadi seluruh perintah-perintah pada saat itu sampai 1 bulan kita. Jadi waktu itu 15 instansi yang pertama sekali. Bukan, masih belum ada organisasi Pak. Belum ada organisasi, hanya 15 orang itu. Nah itu tiap hari kita tuh duduk di meja bundar itu istilah kami. Jadi apa-apa perintah itu hampir 1 bulan. Dan alhamdulillah setelah 1 bulan kami diperintahkan Pak Sekda tadi berkoordinasi dengan provinsi agar membentuk organisasi. Nah, terbentuklah sekitar 7 dinas, tidak salah waktu itu. Ada beberapa bagian, 8 bagian, dan itu mungkin 6 kecamatan tetap. 6 kecamatan. Alhamdulillah itu sudah. Berapa desa waktu itu? 90. Masih sebelum mekar, belum 21, 90 kan 241 kan setelah Pak Mardi. 16 kecamatan setelah Pak Mardi. Nah setelah itu kami pada saat itu kita masih bagian kepegawaian. Kami ditunjuk kepala bagian kepegawaian pada saat itu. Nah setelah itu begitu Pak Mardi terpilih menjadi bupati dan juga dilantik, Pak Mardi itu ada pemekaran, baik organisasi karena harus diperdakan masuk desa juga beberapa dinas, bahkan bagian jadi BKD. Terus ada dari 6 kecamatan menjadi 16 kecamatan, dari sekitar 100 sekian Pak desa itu menjadi 241 desa dari 10 kelurahan. Nah ini tolak titik tolaknya pada saat itu pemekaran cikal bakal dari organ hilir saya dulu waktu pemekaran juga nggak terpikir Pak, begitu saya kalah langkah dengan Pak Mardi. Dia sudah terpikir sudah 16 kecamatan, karena saya birokrasi pada saat itu, beliau begitu dia memang saya berarti karena kami pemikiran kami birokrasi beda Pak dengan Pak Mardi. Begitu jadi 16 kecamatan dan menjadi urusan pemekaran, dan memang itu merupakan tujuan dari kita pembentuk pemekaran karena akan mendekatkan fasilitas pelayanan terhadap masyarakat. Pak Wilson, setelah itu kan Pak Wilson ini berpindah-pindah tempat tugas, pernah di asisten, dan terakhir di Kesbang, sekarang di Badan
pengembangan sumber daya manusia. Berapa banyak pegawai di Ogan Ilir yang terdaftar? Oke Pak, untuk pegawai di Ogan Ilir ini tepatnya untuk seluruh pegawai ini berjumlah 4.972 Pegawai. ya pegawai. PNS. Ya PNS. Untuk gurunya ini paling besar 287 guru dan 287 kesehatan. Sedangkan untuk tenaga non guru non PNS yaitu sejumlah 1.400. Kalau honornya secara keseluruhan berapa? Nah sekitar kita sama ini untuk honor ini PKS ini sekitar ribuan juga Pak, sekitar 2.000-an banyak. Artinya sekitar 6 ribuan sekarang bisa seluruh pegawai. Nah ini jadi ini ya nanti kita ini memang Pak Bupati Pak Manca ini agar kami membersihkan data-data seperti ini Pak. Data-data tentang honor dan juga PNS ya, ini kami lagi bekerja untuk ini ya. Dan juga lagi kita laksanakan karena akan menjadi ini nanti menjadi kemudian hari kan ini kan terlalu banyak tenaga honor juga tidak bagus ini ya, untuk ke depan ini, apalagi sekarang pemerintah pusat akan mencanangkan begitu organisasi ini begitu tidak gemuk Pak, meramping organisasi. Nah sekarang kan lagi isu yang terbesar yaitu menjadikan pejabat eselon 4 ya, dan juga mungkin eselon 3 tapi belakangan eselon 4 saja yang dijadikan menjadi pejabat. Itu ke depan apa sekarang sudah? Sekarang sudah dilaksanakan. Tapi insya Allah ini masih berada di Kemenpan ya. Nanti ada surat yang akan memfungsionalkan pejabat eselon 4. Artinya bakal ada dinas instansi yang bakal dimerger. Bisa jadi Pak. Bisa jadi ke depan ini. Bisa. Ya. Tapi kan sekarang belum. Belum. Ya. Tapi perampingan pegawai artinya memperkecil tenaga di dalam. Iya. Tapi dalam sebenarnya kapasitas kepegawaian seluruh Ogan Ilir ini plus honor tadi kan menjadi 6 ribuan. Itu sebenarnya sudah maksimal belum itu? Nah, kita begini Pak ya. Kita apalagi tadi dikatakan bidang kerja kita ini ya, apalagi nanti fungsional ya. Kalau saya ke depan fungsional itu nanti bekerjanya secara profesional sendiri ya, seperti guru misalnya kan dia mandiri sekali, tidak perlu di bawah. Nah ini jadi persoalan nanti kita ke depan, tapi kita nunggu ini juga Pak, nunggu permasalahan ini akan diatur kemudian hari, karena ini kan seluruh. Tapi artinya sudah ada perencanaan mengembalikan pegawai orang per orang secara profesional ke habitatnya. Kalau guru misalnya tidak boleh ke instansi lain, gitu. Nah, begini Pak, itu kita ini juga kita lihat juga perkembangan seperti ini ya. Karena untuk pengembalian juga ada persyaratannya juga Pak. Umur ya, terus sudah berapa lama dan juga mungkin tidak bisa mungkin masuk ke guru lagi, ada Pak itu. Ada persyaratan juga. Nah tapi kalau untuk yang sudah terlanjur masuk ke dinas instansi keluar dari guru mungkin itu. Iya benar. Itu memang masih kita lihat dulu, kita analisis dulu ya, bagaimana keadaannya, bagaimana persoalan, karena kita tentunya pertama kita tidak akan merugikan pegawai. Yang kedua juga kita patuh kepada aturan. Karena yang namanya pengangkatan, pemberhentian, kita harus patuh kepada aturan yang berlaku. Pak Wilson, ada isu yang berkembang, mungkin sedikit bisa Pak Wilson sebagai kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia menjelaskan. Ogan Ilir sekarang ini krisis SDM. Nah, maksud krisis SDM di sini gimana? Apa tidak yang profesionalnya kurang banyak atau gimana? Saya kira enggak juga Pak ya. Nanti kita makanya kami yang di level mana ya ini. Kalau level tingkat fungsional saya kira tidak juga. Nanti kalau mungkin ya, ini pengamanan ini di tingkat level atas ini kemungkinan
karena ada beberapa kemarin mungkin tidak sesuai dengan latar belakang. Nah ini yang perlu kita perbaiki ke depan ya. Dan juga ini sudah menjadi catatan oleh Pak Bupati, Pak Wabub juga kemarin, apalagi kita dengar waktu pada saat dia menyampaikan visi-misi ya, bagaimana meningkatkan profesional sumber daya manusia khususnya di bidang untuk kepegawaian ini. Insya Allah ini nanti kita kaji lagi Pak untuk ini, karena kalau seorang manajer itu memang untuk latar belakangnya itu tidak harus benar yang tapi yang untuk teknis ya memang wajib gitu. Wajib ya. Ini kan berbicara masalah pengembangan SDM, pengembangan yang bagaimana nanti ke depan yang harus kita laksanakan? Oke Pak, jadi benar ya, jadi pengembangan SDM ke depan, nah, kita berawal dulu Pak, kita paradigma pegawai ya, kita jauh berbeda. Nah, ini perlu kita sampaikan. Kadang-kadang saya amati juga pegawai ini juga belum ke sana berpikir. Kita sejak Undang-Undang 43 tahun 99 kita sudah berubah paradigma bahwa pegawai itu bukan seorang abdi negara, seorang profesional. Iya. Kalau dulu abdi negara dulu kan. Kita kalau dengar lagu Umar Bakri, itu seorang pengabdi kan. Nah, tapi kalau sekarang profesional. Artinya mereka harus skill di bidangnya. Benar, profesi. Buktinya sekarang waktu kita penerimaan pegawai Pak, yang dilamar kan jabatan fungsional, bukan latar belakang dia apa kan? Iya. Jadi untuk profesional kita sekarang lagi ini Pak, ini memang ini Pak, mulai dari COVID dan juga permasalahan sumber daya manusia ini, apalagi ada perubahan peraturan undang-undang ini, memang untuk pendidikan diklat ini kita nantinya ke depan diarahkan sesuai dengan jabatan fungsional itu. Untuk disiplin pegawai di masa pandemi ini gimana? Nah, alhamdulillah Pak kita kemarin sebelum ada PKPM ya, kemarin kita sudah menerapkan pakai sistem mesin finger finger, tapi untuk kita itu mata. Pakai mata, jadi tidak bisa dibohong-bohongi, tidak bisa dicip gitu. Harus yang bersangkutan harus menekan itu. Pada saat itu kemarin kita luar biasa Pak, kami sampai walaupun saya melihat ya pegawai itu dan saya laporkan Bapak. Sudah berapa lama tuh sistem yang baru? Bulan kemarin Pak. Bulan. Iya, sampai sekarang kita masih berlaku walaupun kita. Efektivitasnya dari sebelumnya bagaimana? Luar biasa Pak. Jadi pada saat kita masuk itu kan kita batasi 7.30 untuk absen itu sampai 7.45. Jadi bukan bersamaan Pak masuk itu. Bersamaan pulangnya. Nah, pulangnya ini yang lebih jam 4 sampai jam 4 ke atas mulai absennya itu. Jadi begitu pulangnya barang. Nah, jadi kalau saya guyon dikit dengan Pak Bupati, Pak, kalau kita sama-sama di Jogja itu mirip pegawai kita pabrik Bantul itu keluar dari pabrik Pak. Nah, ini saking ini itu berarti kan peningkatan kita. Full monitornya yang absensi itu di mana? Di kami bisa pegawai langsung dan juga bisa langsung lapor bahwa misalnya berapa pegawai persentase itu kita langsung dapat monitor itu. Itu dari termasuk pegawai honor juga itu? Nah, belum Pak untuk pegawai honor, karena kami ini berkaitan dengan TPP Pak. TPP ya, karena untuk ada peraturan Pergub di TPP itu kalau dia tidak masuk itu ada potongan-potongan. Nah itu kita kaitkan dengan pada saat dia pengajuan TPP. Bagaimana ya tentang pegawai-pegawai yang di pedesaan, guru, misalnya di kecamatan itu pakai alat itu juga? Oke Pak, untuk guru kalau guru kan dia ada sistem sendiri Pak. Biasanya sudah duluan ya. Kalau di sekolah-sekolah. Tapi mungkin ada juga belum, nanti kita koordinasi dengan dinas Nah, tapi untuk kecamatan dan juga puskesmas ini memang belum kemarin Pak, belum ada mesinnya. Tapi insya Allah kami tahun ini untuk kecamatan dengan kecamatan itu akan kami sampaikan kami penuhi dan mungkin untuk berikutnya sampai ke puskesmas. Nah, untuk guru nanti kita koordinasi karena jam kerja apa-apa ini beda Pak untuk guru dan mereka tidak bisa mengajar kalau tidak
Pak Wilson, kita berbicara disiplin pegawai. Disiplin pegawai kan ada peraturan tersendiri, peraturan undang-undang tersendiri. Itu masih banyak yang bolos-bolos. 53 kan, 53 tahun 2009 kemarin PP 53 itu. Memang sekarang Pak, sejak kami sudah berapa kali ini, sudah termonitor ya, ada beberapa ya yang bahkan sudah lama tidak masuk tidak aktif, dan ini ada beberapa ya, dan langsung kami buat surat kalau memang, karena PP 53 itu tegas Pak. Tegas. Kalau kita tidak masuk 45 hari, tidak hanya betul-turut ya, kumulasi 45 hari dalam 1 tahun, dia langsung bisa dalam per tahun Pak. Iya, dalam 45 hari. Dia tidak kumulatif, tidak langsung bisa berselang. Pokoknya 45 hari. Artinya dalam sudah pernah ada nggak itu? Dalam 1 tahun 45 ada yang tidak masuk? Ada, sudah. Ini kami kecuali sakit mungkin. Ya, kecuali sakit. Kalau sakit kan beda. Kita sudah sakitnya. Dan kalau memang dia butuh perlu pensiun karena sakit, kita suruh pensiun saja Pak. Ya. Nah, ini dengan absen ini kelihatan sekali Pak. Bagaimana kalau dulu kan ada PP 10 tentang pernikahan dualisme itu? PP 10 tahun 83. Itu masih berlaku kan? Masih Pak. Masih ya. Jadi itu kan bukan melarang Pak. Nah ini kira pegawai ini sekarang larang, bukan melarang. Itu kan mengatur untuk misalnya untuk beristri lagi kan harus ada izin. Izin pun ada persyaratan. Persyaratan memang berapa? Ya, ada 4 persyaratan dan kumulatif dan 4 persyaratan alternatif. Ada nggak pegawai yang memenuhi karena dia ingin beristri lagi, dia memenuhi persyaratan, ada nggak? Pengetahuan kita. Biasanya sangat sulit Pak, karena wanita itu tidak semuanya bisa dimadu. Tapi kalau saya di Pekalongan terus terang saja Pak, pernah ada. Nah, tapi saya kalau di memenuhi persyaratan itu. Pak Wilson, ini ada kalau tidak salah ada penerimaan CPNS. Ya. Nah itu berapa banyak yang stop untuk organizer? Semua bagian. Untuk PNS untuk tahun ini kita menerima lebih kurang 54 CPNS dengan beberapa latar belakang pekerjaan bukan jurusan yang dilamar, dan 93 untuk P3K. Untuk P3K ini khusus untuk guru Pak. Nah bedanya P3K dengan CPNS ini kalau P3K ini untuk guru ini kami mengumumkan dan melamarnya lewat internet, lewat ini itu langsung ke Mendikbud. Nah, kalau guru. Kalau untuk CPNS kesehatan itu langsung ke kami. Kemarin sudah kita tutup hari Senin, itu hampir 1000 yang pelamar itu 1.800 yang sudah masukkan lamaran itu sekitar 1.700-an nanti hari Senin mungkin kami umumkan yang lolos administrasi tapi 1.700 yang diterima cuma 54 orang. Berapa kali lipat itu? 20 kali lipat ya? 30 kali lipat termasuk dikit Pak. Untuk kabupaten lain juga seperti itu. Kalau kita termasuk dikit itu ya? Termasuk dikit dibandingkan kabupaten lain. Kenapa kekurangan kita kalau melihat tenaga honor tadi sampai 2000-an belum terpikir untuk memenuhi standar menjadi PNS? Jadi Pak, memang kita Pak perlu diketahui juga untuk ASN ini, untuk undang-undang diatur bahwa pegawai itu terdiri dari PNS seperti kami dan juga P3K. Nah, kedepannya P3K ini mungkin akan diangkat dari tenaga-tenaga honor ini, tapi belum tahu Pak kita kapan karena ini lalu. Tapi di daerah lain seperti provinsi sudah mengangkat P3K bukan guru, dan ada persyaratan yang sudah honor itu kan. Nah kalau di daerah Palawang juga persyaratan lain. Persyaratan harus data harus data. Nah tapi kalau untuk guru itu memang harus masuk data Dapodik. Dapodik itu data yang ada di Dinas itu ada di Dapodik, itu di Kemendikbud. Kalau dulu database mungkin. Database-nya. Tapi ini itu memang. Nah untuk ke depan kalau ini guru ini memang akan diangkat sebagai P3K. Apa dia P3K? P3K itu pegawai dengan perjanjian kerja.
Itu rencananya begitu. Iya. Berapa banyak nanti PTKK-nya? Nah ini Pak, kita masih kita hitung, dan juga kan nanti kami ada waktunya, nanti kita mintakan formasinya itu Pak. Iya, ya. Tapi ada rencana ke depan tuh harus ada rencana seperti itu. Ada rencana. Untuk pegawai honor diangkat menjadi PTKK. Iya, Pak Wilson, dan pengembangan SDM Kabupaten Ogan Ilir, di ujung waktu seandainya masih ada yang perlu dijelaskan kepada masyarakat dan disiplin pegawai, silakan Pak Wilson. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, ya, penonton ya, di Ambon Pos, teman-teman. Kami mengharapkan ya, khusus untuk yang tes CPNS ya, karena akan dilaksanakan. Nah, nanti kami pada hari Senin mungkin ya, itu akan diadakan pelaksanaan pengumuman siapa-siapa yang lolos administrasi. Ya. Nah, itu nanti tindak lanjutnya nanti akan diadakan tes. Termasuk Pak, P3K juga tes Pak. Tidak serta-merta diangkat. Dites ya. Nanti untuk tes P3K guru akan diatur oleh Kemendikbud, nanti akan diumumkan. Formasinya berapa P3K itu yang akan diangkat? Untuk sekarang ini sebelum P3. Oh, sebelum P3. Iya. Nah, nanti mungkin ke depan mudah-mudahan Pak kita untuk ini akan lebih banyak lagi ya. Iya. Untuk itu kami mengharapkan kepada masyarakat hati-hati ya. Biasanya kalau di dalam dalam CPNS ini banyak yang ngaku-ngaku bisa membantu. Ini tidak bisa mungkin, tidak akan mungkin kecuali dengan bantuan kita sendiri. Karena tesnya itu kita langsung pakai kode soal tesnya dan langsung nilai keluar. Ya, ini tolong masyarakat nanti jangan terbujuk rayu dengan calo-calo atau apapun namanya. Biasanya ini berkeliaran. Nah, untuk pegawai untuk yang masalah pegawai disiplin khususnya di Ogan Ilir, mungkin insya Allah kita ke depan akan khusus kecamatan dengan kelurahan akan diberikan itu mesin absensi ya, sesuai sama dengan dinas sopir yang ada di kabupaten. Nah, ini mungkin harus ditaati dan diatur untuk sedemikian rupa, dan pada saat ini kita sedang menerapkan pegawai WFH 50%. Saudara pemirsa, sudah banyak kita dengar penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Ogan Ilir, Bapak Haji Wilson Effendi SH MSI. Tadi untuk disiplin, trik pertamanya itu melalui absensi yang sistem baru, dan juga untuk ada penerimaan pegawai. Jangan terbuai oleh bujuk rayu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya akan merugikan kita sendiri. Lebih baik patuhi aturan dan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ogan Ilir yang sudah tertera resmi diumumkan. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ogan Ilir, Pak Haji Wilson Effendi SMH. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.